رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا. Yang utama tulis. Wattaquni. Punya ayat tu? Nah, hana salah ha? Wattaquni. Wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju waqtuhu ashhurum ma'lumatun. Syawalun wa dzulqa'dati wa 'ashru layalin min dzilhijjah. Kena tu. Tak ngului. Kena baca. Wa 'ashru layalin min dzilhijjati wa qila kulluh faman farada 'ala nafsihi fihinna al-hajja bil ihrami bihi fala rafasa dima'an fihi wala fusuqa ma'asa wala jidala khisama fil haji wa fi qira'atin bi fathi awwalaini wal muradu fi salasati an-nahyu wa ma taf'alu min khairin ka sadaqatin ya'lamuhu Allahu fayujazikum bihi wa nuzila fi ahli al-yaman wa kanu yahijjuna bila zadin fayakunu kalla 'alan nas wa tazawwadu ma yuballighukum li safarikum fa innal khairaz zadi taqwa ma yattaqi bihi min su'alin nasi wa ghairihi wattaquni ya ulil albab zawil uquli ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju bermula haji. Maksud haji waktu bermula waktunya haji. Ashhurum ma'lumatun itu beberapa bulan yang dimaklumkan. Itu beberapa bulan yang telah diketahuikan. Toh teman beberapa bulan. Syawal dan Zulqa'dah dan wa 'ashru layal dan 10 malam min Zulhijjah daripada bulan Zulhijjah. Waqila dan dikatakan orang kulluh seluruhnya bulan Zulhijjah. Jadi ayat dilikat mata berkenaan sambungan daripada ayat ilikat ya Allah Ta'ala diperintahkan untuk melakukan haji dan umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Disempurnakan dalam melakukan haji dan umrah. Maknanya ditunaikan semua kewajiban-kewajiban daripada haji dan juga kewajiban-kewajiban daripada umrah. Cuman mengenai tentang masalah waktu pelaksanaan haji dan umrah, maka sebagaimana telah kita ketahui, umrah itu boleh dilakukan pada waktu kapan saja. Tidak ada waktu tertentu mengenai tentang waktu pelaksanaan umrah. Bahkan pelaksanaan umrah boleh dilakukan pada bulan haji, akan tetapi sewaktu tidak sedang melakukan ibadah haji, sebelum berpakaian ataupun tidak sedang melakukan ibadah haji. Tapi pada musim haji pun bisa melakukan umrah. Makanya selesai daripada pubut rukun-rukun haji, pubut rukun-rukun umrah, maka inilah salah satu yang memang sebenarnya merupakan rukun Islam yang disebut adalah haji ke Baitullah. Kenapa? Karena pada musim haji bisa dilakukan umrah sekalian.
Yang kedua-duanya merupakan perkara yang wajib. Jadi haji dan umrah merupakan kewajiban. Jadi waktu haji, waktu melaksanakan ibadah haji adalah asyhurum ma'lumat. Bulan-bulan yang telah dimaklumkan. Berarti dalam artian tidak semua bulan boleh untuk melakukan ibadah haji. Dia punya ibadah haji hanya pada bulan-bulan tertentu saja. Toh, yang pertama bulan Syawal. Bab bulan Syawal. Bab bulan Syawal boleh melakukan ibadah haji dan memang waktu haji. Kemudian bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah. Kemudian 10 ura daripada bulan Zulhijjah. 10 ura daripada bulan Zulhijjah. Akan tetapi ada pendapat bukan hanya 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Tapi semua iaitu 30 hari ataupun 29 hari dalam bulan Zulhijjah. Intinya bulan yang bisa untuk dilaksanakan ibadah haji iaitu bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan 10 hari daripada bulan Zulhijjah. 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Tapi ada pendapat bukan hanya 10 hari. Tapi dalam sekalian bulan Zulhijjah. Mandumura je. Berarti mahlai peluk umrah bulan Zulhijjah boleh. Cuman yang biasa, yang najak haji, belum pun. Ni hendak buat tanya. Bolehnya. Boleh haji dia ajak. Zulhijjah kan? Berangkat. Makanya dalam bulan Syawal pun bisa bolehnya. Nya betul Syawal kah? Kedua tu. Jadi intinya yang totoi deh hana meceh bak bulin yang ka umur renjak. Ni dah kalau nampak secara jelas apa. Jadi bulan haji itu bulan-bulan yang dimaklumkan bukan hanya satu bulan. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Pada bulan leh. 3 bulan. 3 bulan. Tapi kalau umrah boleh kapan saja. Kalau mengenai tentang umrah boleh kapan saja. Sedangkan pada hari ini karena untuk haji bila kita mendaftarkannya hari ini, maka kalau masih muda 40 tahun baru mendapatkan kursi. Jadi untuk mengenai tentang masalah kita itu sudah kaya, sudah mampu untuk melakukan ibadah haji pada bulan haji, akan tetapi tidak punya kenderaan untuk ke sana, maka tidak wajib. Berarti yang wajib hari ini adalah yang bisa kita lakukan dengan segera di saat kita kaya adalah umrah. Boleh umrah dulu sebelum haji? Boleh. Kenapa tidak boleh? Tapi diutamakan kalau dulu melakukan haji. Karena sewaktu kita melakukan haji bisa kita melakukan umrah. Pak, coba maksudnya? Angka punya buat bulan haji je. Kalau pada bulan haji boleh. Masalahnya umrah boleh dilakukan kapan saja. Tapi kalau haji tidak boleh dilakukan kapan saja. Mesti pada bulan haji. Makna bulan haji, bulan yang dimaklumkan sini, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. 3 bulan ini boleh dilakukan ibadah haji. Apa? Dia kan dia mah.
Kagak. Mai ibijak boleh pegang. Yang boleh pegangnya ibijak. Kan pun kita jangan dapat kira orang kena haji tu. Jut. Kan jut. Kan? Makanya kalau misalnya sudah sanggup untuk melakukan umrah, maka lakukanlah. Karena umrah itu juga merupakan rukun Islam. Sewaktu dikatakan rukun Islam yang kelima, haji ke Baitullah, itu termasuk umrah. Karena dalam ayat, innal hajja wal umrata min sya'airillah. Sesungguhnya haji dan umrah itu merupakan syariat daripada Allah. Ada dilikat pun wa atimul hajja wal umrata. Kedua-duanya diperintahkan dengan fi'il amar. Atimul hajja, sempurnakan olehmu akan haji. Sempurnakan olehmu akan haji. Dan sempurnakan olehmu akan umrah. Jadi hak-hak keduanya intinya. Ka? Faman farada ala nafsihi fihinna, maka bermula siman yang telah memfardukan ia ala nafsihi di atas dirinya, telah mewajibkan ia di atas dirinya, fihinna pada bulan-bulan haji, itulah pada berapa bulan yang maklum tadi. Akan apa dia wajibkan? Al-hajjah, akan haji. Dengan apa? Bil ihram bihi, dengan ihram, dengannya haji. Fala rafasa, maka tidak jenis rafas. Mana rafas? Jima'afih, maka tidak boleh bersetubuh padanya haji. Ya. Jadi seandainya orang tersebut sudah meniatkan pada dirinya untuk melakukan haji pada bulan-bulan yang telah disebutkan tadi, itulah bulan Syawal, bulan Zulkaidah dan 10 daripada bulan Zulhijjah, ada pendapat juga seluruh bulan Zulhijjah. Maka bila dia itu sudah melakukan ihram dengan haji, sudah niat dengan ihram, maka tidak boleh lagi untuk melakukan hubungan. Tidak boleh bersetubuh. Anjir walaupun jangan perumah anjir. Perumah tabah sidai. Perumahnya ibadah lain di hotel kau kampung di ibadah. Biar ini ibadah kan. Kau kan? Inan tawaf inan. Tawaf. Sa'i inan. Mangat lagaan. Mangat lagaan berarti caranya ahli pubuk rukun. Ahli pubuk rukun haji sudah tahallul, maka takat bitim mereka berleh. Kan lahir di Mekah, proses di Mekah, lahir hino. Punya lahir di Mekah, banyak tinggal di Mekah dia mesti tun. Wala fusuka, dan tidak jenis bermaksiat. Fusuknya ma'asi, bermaksiat, hanjit le maksiat. Ketika kala tak ihram dan ihram dengan haji, maka hanjit le berbuat maksiat. Ana le berbuat maksiat. Wala jidala, mana jidala kesama, dan tidak boleh lagi membuat kegaduhan, maknanya kisah perkara. Jidalnya saling mendawa, bantah-membantah. Bantah. Ya hanjut le. Hanjut le. Nya menyokan ihram lagayan hanjut le. Maka fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Orang yang genit ihram dengan haji, hanjut le bersetubuh dengan perumah, hanale pebur maksiat, hanale saling bantah-bantah. Kan? Wa fi qira'atin, dan tersebut dalam satu qiraah dengan bifatil awal ini, dengan patah dua yang awal. Dengan patah dua yang awal. Dua yang awal. Fala rafasa wala fusuka. Punya jidal
Gimana baca? Berarti sebab nakiraan tu rafa' madum ah. Apa artikalan bab qaulu fala rafasa. Fala rafasa fil ayat salasu qiraatin qiraatin ghairu syad. Jadi pada rafasa itu ada 3 qiraah yang tidak yang selain syad, yang selain qiraah syad. Al-ula yang lebih aula dengan rafa' sekalian beserta tanwin. Berarti yang bagusnya kita baca dengan rafa'. Fala rafasun wala fusukun wala jidalun. Ya, kita baca menan kan. Menyuruh hana mempoi kepo ka kai balik Al-Quran. Padahal qiraah yang lebih agak lagi kan. Ya, kan? Lalu qiraah yang kedua dengan rafa' 2 yang awal. Fala rafasun wala fusukun. Ya, dengan rafa' 2 yang awal. Dan bina kelak ada batrah wala jidala. Ya, menan. Kan? Najid qiraah yang kelak mal hebah dak dipatah. Mal hebah dak dipatah. Lagi yang kamu tulis yo. Ka? Apa? Hikmah Harun jimak dalam bahasa Iran. Sedangkan yang 40 hari ini tak indah menyandra sendiri. Menan. Mungkin memang pertanyaan memang berat. Nyan menyota jawab. Tungkung lui. Sama cik. Lagi. Pakan ke pahari dengan perempuan dengan temayang. Awak deh kata berarti ram. Sebab semayang. Ya benar. Menancik. Sebab kata ihram dengan haji. Nya bukan nama tang takbiratul ihram. Kaya kan? Mengharamkan segala sesuatu yang boleh dilakukan luar menancik menang kata ihram dengan haji tidak boleh lagi. Teruk pakai minyak wangi anjit li. Nya bukan. Teruk pakai baju berjahit anjit li. Ya kan? Kanya oleh menang. Bahkan menyalah hadis kenyo hana beda. Salah satu rukun haji, salah satu rukun umrah, tawaf kan? Tawaf. Tawafnya kenyo sembayang apa? Kena makna tawaf sembayang? Nah. Cuma yang beda tipu saja. Yang beda dalam hadis memang sama ke tawaf dengan sembayang. Yang beda cuma tawaf je berapa? Lain hana beda. Masa ikutnya tengok tawaf tengok. Mungkin ya menang kan? Menan lah kira-kira agak. Manyan payah tak lenci. Lom yang secara sare. Tapi thang ilok nak ilok hukum bijak. Hanjut. Ada ilok pun hanjut pula menan. Harium fala rafasa. Kan? Hai meno jut saja. Jut saja pukul bareng-bareng kan? Bareng-bareng dengan isteri. Tapi teruk gede kan ibadahnya lepo buat. Ibadah yang dari rumah saja gede pun buat. Ayo kan? Nya le depo buat le nyan tu dan dang wo yang cerita. Hanya itu tu. Yang baik lang kawaran mai sagai. Alhamdulillah ini. Kekang ko lui. Benar. Ayo kan? Wal muradu fi salasati an-nahyu dan bermula maksud pada 3 itu larangan ya. Maksud pada lebah perkara bunuh nya larangan. Toh, itulah. Bunuh hanjut berhubungan, hanjut jima, hanjut perbuat maksiat, hanjut saling bantah-membantah. Nyan maksudnya adalah larangan, gelarang dan hanjut. Ya, kan berkhabar ya nak. Kan ya pegah ya. Nyan maksudnya adalah larangan. Cuman gak me dengan ikhbar pakan hanya kan geme dengan khabar kan geme dengan nahi langsung ya kan isyarah kepada tidak sepantasnya bahwa yakak zalik terjadi ia ya benar man wat geme dengan surah khabar lebih mubalarah janji pubutnya gepenafi abe ya benar makanya harus
Harus faham. Wa ma taf'alu min khairin ka sadaqatin ya'lamuhullah. Dan bermula barang-barang yang engkau lakukan min khairin daripada kebaikan. Mana contohnya ka sadaqatin seperti sedekah ya'lamuhullah. Itu mengetahui akannya barang, akannya kebaikan oleh Allah. Fajazikum bih. Maka membalas, sehingga membalas ianya Allah akan kamu bihi dengannya kebaikan. Ya. Jadi pementang yang ditanya pebut daripada buat kebaikan, lagi contoh bersedekah. Yang kebuat ini. Lagi contoh bersedekah. Yang mandum gedepu oleh Allah. Sehingga lihat Allah Ta'ala ni balas mandum. Kebaikan. Hana ya hana depu. Makanya, katakan in qulta, jika engkau kata, innallah, sungguhnya Allah, kama ya'lamu khaira minal abdi ya'lamu syarra minhu. Sebagaimana gedepu oleh Allah akan kebaikan daripada seorang hamba, yang gedepu oleh Allah Ta'ala akan keburukan daripada hamba. Wajibah dijawabkan orang bi anna sya'nallah sitru syatri anil abdi fala yadharu alaihim. Dijawabkan dengan bahawa sya'an Allah menutup yang Allah akan keburukan daripada hambanya, sehingga tidak menampakkan ianya Allah akannya keburukan alaihim di atas mereka itu hamba. Bi khilafil khairi, dengan sebalik kebaikan. Fayat haruhu lil khalaik, maka menampakkan yang Allah akan kebaikan bagi makhluk. Maka saya pegang hanya pamer ibadah. Ya Allah Ta'ala sendiri apa? Lebih-lebih niat guna menampakkan kita ya. Untuk menarik ataupun motivasi bagi orang lain. Makanya mana? Lihat Allah Ta'ala ubena kebaikan yang kita pebut gedepu mandum oleh Allah. Dan akan gebalah oleh Allah Ta'ala. Seandainya tak kelak kita yuk. Macam kamenan? Ya Allah Ta'ala sebagaimana gedepu kebaikan yang hamba pebut. Pasti menanti Allah Ta'ala gedepu keburukan. Ya bukan? Maka punya gedepu keburukan, maka jadi kebalah hati keburukannya. Ya bukan? Ya. Nah, cuma dijawabkan. Sya'an Allah, Allah Ta'ala gedap keburukan daripada hamba. Jadi kan makna hanya gedepu oleh Allah. Tapi Allah Ta'ala gedap keburukan daripada hamba. Maka keburukan yang diperbuat oleh hamba, nyohana dipenampak oleh Allah Ta'ala bak hamba-hamba lah yang lain gisom. Maka ini payatup. Yang benar. Dengan sebalik kebaikan, maka dipenampak oleh Allah Ta'ala kebaikan bagi makhluk. Bagi makhluk yang lain. 5 fil hadis, kerana barang pada hadis, idza tabal abdu, apabila taubatlah seorang hamba, ansallahu, niscaya melupakan oleh Allah al-hafadzah, akan malaikat hafadzah, dunubahu akan dosanya. Diberangkasa orang yang ditobat daripada dosa, yang li Allah Ta'ala malaikat hafadzah, malaikat yang pelihara kita yo, yang jaga kita yo, yang tulis keburukan dan kebaikan kita yo, yang kebetua oleh Allah. Betua pada dosa yo, gapoh juga, hanya tinggal gele. Wa ansa zalik jawareh, dan kepelupa akan demikian jawareh. Wa ma'alimah, dan orang-orang yang mengetahui hatta ya'tiya yaumal qiyamah, sehingga datang ia pada hari kiamat, walaysa alaihi syahidun bi dzambin, dan tiadalah di atasnya itu saksi dengan dosa. Mandu berdua oleh Allah. Maka dia tanya haji di saat orang pembuat maksiat kata pegah seolah-olah yang tanya asal syurga tok-tok gak asal neraka haji. Karena sedepu taubat ba Allah. Menani taubat ba Allah nak pegahlah hadis, maka malaikat pun yang tukang tulis ni petua oleh Allah dosa yang. Saya tinggal dia. Kemudian ni petua oleh Allah adalah anggota tubuh. Anggota jawareh yang nabadi mesti jara pebut dosa. Aki pebut dosa. Mata pebut dosa. Nya kepetua oleh Allah. Jara kepetua dosa kali pebut aki kepetua. Kemudian campur truk kepada makhluk yang lain, uri-uri yang tepu kepetua mandu. Sehingga hana saksi musirapun sehingga orang kiamat dengan dosa yang terpebut. Nyamban paampun dosa. Nyamban Allah Ta'ala Maha Ghafur, mengampunkan segala dosa. Jangan ingat. Mau kan? Jadi dalam halnya
Dari hadisnya kita faham nih, yang bahwasanya hana munyo Allah Ta'ala urang maksiat pun bantang keterima tobat. Apa Allah katanya yang sama-sama urang pembuat maksiat benci kepada urang maksiat, nampak? Apa Allah katanya sama-sama urang maksiat tapi benci ke urang maksiat. Makanya yang gayu bencikan kepada orang kepada bun maksiatnya gayu benci. Makanya sampai-sampai dalam hal kemungkaran ke pegah. Nyokan lahan maksiat lahan kemungkaran. Atau maksiat yang memungkar beda. Munyo maksiat sesuatu yang dipubut, yang berdosa droy mentang itu. Hana mengakibatkan orang lain, hana merusakkan merugikan orang lain. Nya maksiat ke? Tinggal sembahyang, nya maksiat. Munyo mungkar sesuatu yang dipubut, maka berdosa bagi dia dan mengakibatkan orang lain, merugikan orang lain. Contoh, nasi drauri nang budak gak yang sinan, geliung dia naik ke tengah taduk no. Nya mungkar, payah tegah kan. Pakan karena merugikan orang lain. Makanya yang disebutkan dalam hadis, marra'a minkum mungkaran kan maksiat. Yang itu tegah. Nyom ada fahamlah hadis. Yang ketiga adalah mungkar. Nyana kuasaan tegah kuasaan, hana kuasaan tegah kan perkataan, hana mampu benci macam. Dan sampai teruk ohna kadar tingkat cegah kemungkaran aku, walaupun uringan sidra uring yang uring melakukan maksiat, uring yang melakukan maksiat, uring yang melakukan mungkar, maka tetap bagi wajib tegah orang lain. Makanya sidra orang yang minum minuman khamar pemabuk. Yang mabuk droga. Yang pegah igot ni je. Habis kajib mabuk hanjut. Wajib tamjid. Padahal benar sama-sama. Buat sama-sama. Tapi orang yang maksiat sekalipun, orang yang melakukan mungkar sekalipun, wajib mencegah kemungkaran. Nampak? Wajib mah. Maka ni handi akan ira nubuk ron lumbuk ron hana. Memang perintah. Yang kalah yang panjang kena dia kalau tengah masalah hayat. Tengah kena pegah ubena kebaikan yang tak pubut le kita yang mandum gedepu oleh Allah sehingga kebalah oleh Allah. Mang keburukan hana gedepu dia lega. Gedepu cik mabakah hana kebalah. Hana kebalah ini dunia. Pak kebalah di akhirat. Pakam menang. Pakam menang. Karena munyo kebalah ini di dunia. Seandainya tobat ini matang beri bekas sipai. Karena kawai dia balasan. Tapi kita bangkit. Uringan guyusom daripada keburukan yang ia lakukan. Hanjut. Makanya kita nyopi lagi habayan. Keburukan yang gak pebut yang kaisom, yang memang getup oleh Allah Ta'ala ayatnya, dia dah buka-buka. Pekan. Karena kalau taubat tu, ino na uring umpama jamun cik but bagian but. Cuma cua bagian but berarti cua kameng gop, cua manok gop kan? Cua perumah gop macam-macam dumbut kan? Hai cua perumah gop pakai perumah gop. Itu aku bisa. Jamun, ton badum. Ton luar be 20 jamun. Ton luar be 20. Lah kai tobat iki. Budak datang ke tu. Pupas hai. Padahal lah hadis kajelah. Bila saudara hamba tobat, jangankan berarti orang lain, malaikat sendiri yang tukang tulisnya gepetua oleh Allah dan saurnya. Dan jangankan malaikat anggota tubuh yang pubut. Hai mesti yang pubut maksiat tak anggota tubuh pun. Aki yang jaro yang pubut kan, sente hai punya bagian dia kan sente yang tukang pubut, yang gepetua mandum. Orang yang depu lain gepetua mandum oleh Allah. Yalah hadis. Sehingga sampai terus sehingga orang kiamat hana musyrah saksi pun yang mengatakan yang bahawa naik pubut dosa pakai kai taubat. Dan dupna. Kali baik-baik tanya hana pupu ka hukum oleh hana pah kanyo kaji. Tapi laginya lah kejadian. Ya benar. Ka? Ini kayak warap aku. Sahih kalam ka. Oh, naam. Syukran kasiran. Naam. Ya warap. Ahlan wa sahlan. Ya, ban ka. Kap kalau. Ya enai le. Kemudian wa nuzila fi ahli Yaman wa kanu yuhajjuna bila zadin fayakunu kalla 'alan nas.
Dan diturunkan akan ianya ayat pada ahli Yaman. Wa kanu, dan adalah mereka itu yang melakukan haji oleh mereka itu bila zadid, dengan tanpa perbekalan. Fayakunu, maka adalah mereka itu kallah, itu menjadi beban ala nas, di atas manusia. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan. Nyo ayatnya, nyo ayat ikutnya. Nyo keputusan oleh Allah bak ahli Yaman. Yang mana orang Yaman awat teh gejak haji, hana gemai tepu gejak draw tau. Akibut mu geblak tu ba Allah urung babak ngon. Tohilung. Ya mana? Yang menjadi beban bagi orang lain. Makanya perintah Allah, wa tazawwadu fa innal khaira zadi taqwa. Dan lebihkan olehmu ma yuballighukum li safarikum, akan apa saja yang menyampaikan ia akan kamu bagi perjalananmu. Fa inna khaira zadi taqwa, maka sesungguhnya kebaikan, maka bahwasanya sebaik-baik bekal at-taqwa itu takwa. Itu takwa. Jadi intinya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk ada bekal. Dalam perjalanan kita harus ada bekal. Ini perjalanan dunia kan lagi. Perjalanan dunia pun kita harus ada bekal. Dan sebaik-baik bekal tidak ada lain adalah takwa. Takwa. Makanya apalagi dalam hal bekal untuk perjalanan yang sangat jauh, yaitu akhirat. Maka lebih-lebih lagi perlu kepada bekal. Jadi fa inna khaira zadi taqwa, karena bahwa sesungguh sebaik-baik bekal itulah takwa. Ma yattaqi bihi, barang yang takut dengannya barang daripada meminta pada manusia dan selainnya. Makna taqi menjaga diri dengannya daripada meminta manusia dan selainnya. Jadi hana laki-laki bagop, usahakan berarti. Usaha. Wattaquni ya ulil albab, dan takut olehmu, takwa olehmu ya ulil albab, wahai orang yang mempunyai akal. Wahai orang yang mempunyai akal. Jadi intinya dalam perjalanan kita itu mesti mempersiapkan bekal. Dan sebaik-baik bekal itu tidak ada lain selain daripada takwa. Takwa termasuk kepada kita itu tidak suka meminta kepada orang lah, tidak suka meminta-minta kepada orang, tidak menjadi beban bagi orang lain. Akan tetapi ada kewajiban tersendiri kepada orang lain yang dia punya harta yang lebih untuk membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang du'afa. Dan mohon kan? Jadi orang Yaman awaknya itawakal. Jadi tengok hadir tengok model langsung buat tawakal. Yang kena ayatnya. Orang Yaman nyen gen langsung tawakal jo awai. Jauh haji berarti jak rotok ju. Watai kahan ataupun ale ke Melaka. Ya haji dibancit usaha. Maka kita berusaha dulu, selebihnya baru tawakal. Jadi intinya usaha, ikhtiar, usaha, doa. Setelah kita ikhtiar, usaha dan doa, maka baru kembali kepada tawakal. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memberikan kepada kita ikhtiar, usaha, dan berdoa. Jadi lakukan. Setelah kita melakukannya, maka barulah kita itu menyerahkan diri pada Allah. Kah belum? Hanya kau ada awak dua nonton. Awak Palestina. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tiadalah di atas kamu junah, itu dosa, fi an tabtaghu, pada bahwa kamu cari fadlan, mana fadlan rizqan, pada bahwa kamu cari akan rizki bir rabbikum, daripada Tuhan kamu, bitijarah, dengan melakukan tijarah, fil haji, pada haji. Jadi tidak ada dosa
orang yang mencari rezeki dengan bertijarah pada melakukan haji. Intinya, awak urung pada musim haji. Dia mencari rezeki yang melakukan tijarah. Nya hana dosa. Hana dosa. Makanya, gue lakukan. Kajut ya hana harta. Hati sambil lanjak, hati berdagang. Mekat. Sampai teruk gede. Kaabah gede. Jut, alhamdulillah. Hana dosa ya. Makanya baik dah pegang tu musim haji nyoci, musim urun lepeng, urun Arab, pakon karena agak mekat. Hana dosa. Laisa alaikum junah. Tidak di atas kamu itu dosa pada barang yang engkau cari akan karunia, makna kerana rezeki daripada Tuhan kamu dengan melakukan tijarah perdagangan pada haji. Nuzila diturunkan akan ianya ayat ruddan liqira'atihim dzalik, untuk menolak bagi kebencian mereka itu akan demikian. Jadi diturunkan ayat ini karena memang untuk menolak bagi kebencian. Berarti hanagala ya, urung mekat bak haji hanagala. Padahal hana gelarang oleh Allah, tidak menjadi dosa. Jadi intinya laisa alaikum junahun fi an tabtaghu fadlan min rabbikum bitijarah fil haji nudila raddan liqirahatihim dzalik. Kita kena bahasa Arab mengai depan lewatnya macam-macam kan apa yang buat arti kaji bahasa Arab. Fa in afaltum dafa'tum min arafatin fazkurullah. Maka jika telah kamu tolak, makna kamu tolak, kamu berangkat min Arafah, daripada Arafah, ba'da wukufi biha, sesudah wukuf di Arafah, fazkurullah, maka ingatkan olehmu akan Allah, mana berzikir olehmu. Fazkurullah, maka berzikir olehmu akan Allah. Kapan? Ba'dal mabit, sesudah bermalam, bimuzdalifah, bitalbiyah, wat tahlil, wad doa, indal masy'aril haram. Sesudah bermalam di Muzdalifah dengan talbiyah, dengan membaca talbiyah dan tahlil dan doa di sisi masy'aril haram. Wa dianya masy'aril haram jabalun fi akhiril Muzdalifah, pada akhir Muzdalifah. Jadi seandainya katanya kada berangkat daripada Arafah sesudah melakukan wukuf di Arafah, maka perintah Allah berzikir. Berarti sesudah bermalam di Muzdalifah, maka diperintahkan kita itu untuk berzikir. Dengan apa kita berzikir? Dengan talbiyah. Dengan talbiyah. Jadi maknanya membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaikala syarika labbaik. Ya. Dan tahlil la ilaha illallah, dan doa. Di mana dibaca? Itulah di gunung pada penghujung Muzdalifah. Karena sesudah bermalam di Muzdalifah, berarti kita itu sudah berangkat daripada Arafah. Maka mengingat Allah, berzikir di Masy'aril Haram. Berarti Masy'aril Haram adalah satu gunung pada akhir Muzdalifah. Yuqalu lahu Qudah, yang dikatakan orang begini akan Qudah. Berarti berarti dengan Qudah, yang terkenal dengan Qudah. Wa fil hadis, dan tersebut dalam hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam waqafa bihi yadhkurullaha wa yad'u hatta asfara jiddan. Bahwasanya Nabi itu wukuf ya Nabi. Hukam benar? Dengannya Masy'aril Haram yang berzikir ya Nabi akan Allah dan berdoa ya Nabi hatta asfara jiddan, sehingga kekuning-kuningan. Rawahu Muslimun. Riwayat akannya hadis oleh Muslim. Jadi karena hadis kile Nabi berhenti melakukan wukuf di Masy'aril Haram, itulah Jabalun di Muzdalifah, satu gunung di Muzdalifah, yang mana pada waktu itu Nabi membaca zikir dan berdoa sehingga keluarlah matahari kekuning-kuningan di malam yang kena pegang. Kata benar kalau pegang ulul mabit di Muzdalifah kan?
Lalu bermalam di Muzdalifah. Jadi di penghujung Muzdalifah ada namanya Masy'aril Haram. Ada namanya Masy'aril Haram. Wadhkuruhu kama hadakum, dan berzikir olehmu akannya Allah kama hadakum, sebagaimana barang yang telah menunjuki ya Allah akan kamu. Li ma'alimi dini, bagi mengetahui agama. Wa manasikil hajihi, dan bagi mengetahui cara-cara haji. Karena mengetahui agama dan cara-cara haji. Wal kaf li ta'lil, dan bermula kaf bagi ta'lil illah. Jadi perintah Allah berzikir. Berzikir. Sebagaimana Allah Ta'ala telah memberi petunjuk kepada kamu, kepada kita, yaitu untuk mengetahui ilmu-ilmu agama dan cara-cara melakukan haji. Dan cara-cara melakukan haji. Kah? Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalimin. Dan sesungguhnya, dianya ini tu yang diringankan, mukhaffafah. In mukhaffafah. Kuntum, dan sesungguhnya adalah kamu min qablihi, daripada sebelum petunjuk, laminadh dhalimin. Sungguh sebahagian daripada orang-orang yang sesat. Sungguh sebahagian daripada orang-orang yang sesat. Intinya, wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Kan dhalimin, dhalin. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Sesungguhnya adalah kamu sebelum mendapatkan hidayah, itu sebahagian daripada orang yang sesat. Shadaqallahul azim. Allahu a'lam bishawab.